Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mambadi semuanya. Ketemu lagi ya dengan saya untuk reguler kelas yang ke-8 ya untuk bulan ini. Kemarin minggu lalu juga saya juga ya untuk tutornya. Uh, Oke, pada malam hari ini kita akan ngebahas materinya tentang kelainan kongenital. Kita pusatin ke cleft lips and palate. Jadi celah apa? Celah bibir dan langit-langit. Nah, kelainan kongenital itu sebenarnya apa sih pengertiannya? Jadi kelainan kongenital itu adalah kelainan yang sudah terjadi itu sejak lahir gitu. Biasanya kelainan ini tuh disebabkan oleh adanya gangguan pada masa perkembangan janin di trimester pertama gitu. Nah, kelainan kongenital ini menurut klasifikasi yang dipakai secara internasional atau ICD-10 itu dibagi berdasarkan regio-regionya, organ-organnya gitu. Nah, untuk ranah dari seorang dokter gigi itu adalah meliputi ini ya, yang kelima, kelompok kelima ini, yaitu cleft lip and cleft palate atau bahasa Indonesianya itu celah bibir dan langit-langit gitu ya. Oke deh. Sekarang kita masuk ke uh, cleft lip and palate itu. Sebenarnya cleft lip and palate itu apa sih? Jadi ini adalah suatu kelainan di mana ada celah itu yang terbentuk secara kongenital. Jadi sudah ada sejak lahir. Terus celahnya itu terletak di apa namanya sekitaran bibir atas, kemudian tulang alveolar yang atas dan palatum gitu. Kelainan ini itu merupakan kelainan yang paling serius dan paling sering dijumpai di area rongga mulut gitu ya. Lalu kasus ini itu sebenarnya cukup sulit untuk ditangani, tidak memang bukan ranah dari dokter gigi umum secara sepenuhnya. Jadi perlu penanganan multidisipliner dari dokter-dokter gigi spesialis, kemudian ada juga keterlibatan dokter gigi umum juga. Lalu cleft ini bisa melibatkan bibir tadi, lalu bisa melibatkan palatum atau bisa melibatkan bibir dan palatum gitu. Em, Kemudian gangguan cleft ini bisa terjadi pada satu sisi atau yang bisa kita sebut dengan istilah unilateral ataupun terjadi dua sisi yang kita sebut dengan istilah bilateral. Oke. Nah, secara epidemiologis, cleft lip and palate ini terjadi dalam 1 banding 600 sampai 800 kelahiran. Jadi tiap 600 sampai 800 kelahiran itu ada paling nggak satu bayi yang mengalami kelainan ini, gitu ya. Ini untuk secara keseluruhan, jadi dicampurlah antara tiga jenis tadi. Eh, untuk yang apa namanya kelainan cleft palate sendiri cuma hanya celah di hanya ada celah di langit-langit saja. Itu tuh kejadiannya 1 banding 2000 kelahiran gitu. Kemudian kelainan ini memiliki predileksi ras, jadi pada keturunan Asia itu prevalensinya cenderung lebih banyak dibandingkan dengan ras yang lain seperti Afrika maupun Kaukasia. Untuk yang paling sedikit di antara ras-ras itu adalah di ras Afrika. Selain memiliki predileksi ras, kelainan ini juga memiliki predileksi jenis kelamin, yang mana secara keseluruhan cleft lip and palate ini lebih banyak diderita oleh laki-laki daripada perempuan. Tapi kalau khusus untuk kasus yang celahnya hanya ada di palatum atau isolated cleft palate itu lebih banyak diderita oleh perempuan dibanding laki-laki. Nah, untuk distribusi kasusnya sendiri, em, apa namanya? Kan tadi ada tiga jenis dari cleft ya, ada cleft lip saja atau celah bibir saja, kemudian cleft lip and palate, jadi celah
di bibir dan langit-langit, kemudian cleft palate atau celah di langit-langit saja. Nah, untuk secara apa namanya distribusi kasusnya ini, jadi untuk cleft lip itu 15%, kemudian cleft lip and palate 45%, dan cleft palate 40%. Nah, tadi kan sudah saya singgung ya, kalau kelainan ini bisa terjadi di satu sisi unilateral atau dua sisi bilateral. Nah, kebanyakan kelainan itu terjadi di satu sisi saja atau unilateral dengan perbandingannya 4:1 ya. Dan mayoritas kelainan unilateral ini biasanya terjadi di sisi kiri. Oke. Lalu bagaimana bisa terbentuk adanya celah di bibir dan langit-langit gitu. Kita harus melihat kembali bagaimana pembentukan wajah dan juga perkembangan pembentukan wajah dan langit-langit pada masa perkembangan embrio ya di minggu ke-5 hingga ke-10. Tuh. Nah, prosesnya kita lihat di video berikut ini. Nah, ini tahap perkembangan embrio di usia 3 minggu. Itu ada lapisan-lapisan yang disebut dengan germ layers. Lapisan ini terdiri dari 3 lapisan, ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan-lapisan ini nantilah yang akan membentuk organ-organ tubuh ya. Nah, jadi di usia embrio minggu keempat, itu ada suatu struktur yang disebut dengan stomodium. Nah, stomodium ini nantinya lah yang akan menjadi rongga mulut. Lalu selain tadi ada struktur yang disebut dengan stomodium, di minggu keempat ini juga ada suatu struktur yang disebut dengan pharyngeal arch atau branchial arch. Nah, nanti ini tuh suatu penonjolan-penonjolan yang terbentuk dari mesoderm. Nanti ini akan berkembang lagi menjadi cikal bakal dari maksila dan mandibula.
Nah, nah, ini yang seperti saya sebutkan tadi ya. Jadi pharyngeal arch yang pertama, yang paling atas ini nanti akan membelah menjadi prosesus maxillaris dan prosesus mandibularis. Prosesus maxillaris itu lebih ke atas, letaknya di lateral dari stomodium. Untuk mandibular processus itu lebih ke bawah. Ini mereka berdua nantilah yang akan menjadi maksila dan mandibular.